bertukar pikiran itu yang saya Coba belum ngerti. TB2, coba TB2. Ya, saya pakai yang interlinear, Pater. Saya pakai di sini. Ini TB2 coba. Saya pakai dulu di sini. Al cabo de una prolongada discusión, diskusi keras. Tidak mau, yang bersunat bilang harus bersunat, yang tidak bersunat bilang harus tidak bersunat. Di antara para rasul dan para presbiter loh. Tidak main-main di situ. Betul, Pater. Di Sekarang- Yunaninya itu, di Yunaninya itu pakai zeteseos. Dari kata Katakan di zetesis. CTC artinya apa? Zetesis, question, pertanyaan, debat, kontroversi. Kontroversi. Ngeri John, bukan main gila. TB2 juga debat, Pater, sudah. Baca di TV2 Debat. itu. Oke. Debat. Sesudah berdebat beberapa waktu lamanya, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka. Baca kembali bagi pendeta yang tidak mengerti itu. Sesudah berdebat beberapa waktu lamanya, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah memilih aku di antara kamu, supaya dengan perantaraanku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Persoalan diselesaikan di mana ayat 28? Siapa yang ambil keputusan? Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Bayangkan, berdebat muka dengan muka. Sekarang Paulus dengan Petrus yang sama, Galatia 5 ayat ke-12. Kalau tidak salah 12 atau 11. 2 maaf. Ya, 1 Galatia 5 ayat 2 11. Oh, Galatia 2:11. Galatia 2:11. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terangan menentangnya, sebab ia salah. Karena Dia menentang, tidak ada masalah. Karena dia bersalah, tidak ada masalah. Itu bukan asal perpecahan, bukan. Lanjut ayatnya. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Ayat 14. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, "Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Lanjut. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus. Pertanyaan saya sini, mereka terpecah di situ, John? Atau mereka membagi misi? Nanti sebentar kalau kita baca semua. Membagi misi. Oke, sekarang kita lihat Santo Paulus sendiri omong di 1 Korintus 1 ayat 10. Dia omong apa? Perpecahan itu ditentang oleh Paulus atau tidak? Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Bayangkan.
Paulus yang bilang bertentangan tadi dengan Petrus tadi memecahkan diri, atau dia di situ bersumpah supaya jangan terjadi perpecahan? Sumpah supaya jangan terjadi Karena itu perpecahan. kembali ke Galatia, supaya kita tahu misinya Paulus kemana, misinya Petrus kemana. Yang tadi kita baca yang ayat 11 sampai 14, sekarang ke ayat 7 sampai 9. Pembagian tugas. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Berarti Petrus untuk orang Yahudi, Paulus untuk orang-orang tak bersunat. Langsung ayat 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru gereja Berjabat tangan atau memecahkan denominasi? Berjabat tangan atau tunggu dulu. Berjabat tangan atau berdenominasi? Baca kembali. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru gereja berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Tanda persekutuan atau tanda perpecahan denominasi? Persekutuan. Jadi pendeta itu tidak baca semua. Berjabat tangan menyelesaikan perkara dengan berjabat tangan sebagai tanda perpecahan Perdamaian. Tidak ada perdamaian di situ. Sebagai tanda Persekutuan. tambah perdamaian dari mana itu? Persekutuan artinya apa? Menyatu kembali. Karena itu di dalam ketika Santo Petrus melakukan sebuah apologia, pembelaan terhadap surat-surat Paulus dengan menyapa Paulus, saudara kita yang terkasih. 2 Petrus 3 ayat 15. Berjabatan tangan sebagai tanda persekutuan, bukan tanda perpecahan denominasi. Maka Melatuk bilang denominasi perpecahan karena dosa itu karena itu. Dan dosa adalah akibat dari setan. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadamu. Paulus, saudara kita yang terkasih dalam semua suratnya. Dan ini kita buktikan bahwa dalam Galatia yang sama, 1 ayat 18, Paulus harus pergi berkonsultasi dengan siapa selama 15 hari. Lalu 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Hasil dari kunjungan 15 hari, namanya historie. Dalam Yunani artinya pergi berkonsultasi, pergi meminta tempat, pergi meminta pendapat, supaya ayat 20, setelah berkonsultasi selama 15 hari dengan Petrus, Paulus katakan di ayat 20, supaya yang dia tuliskan di hadapan Allah ku tegaskan, apa yang kutulis kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Makanya Petrus melakukan apologia, pembelaan terhadap surat-suratnya. Karena itu Petrus, Yakobus, dan Yohanes sebagai soko guru berjabatan tangan dengan Paulus di dalam Galatia 2 ayat 9 sebagai tanda apa? Dibaca ulang. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes
yang dipandang sebagai soko guru gereja berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Engkau terbalik, saya terbaca. Supaya kami pergi Kami ke pergi bangsa-bangsa kepada yang tidak orang-orang bersunat. yang tidak Engkau bersunat. Ya, dua-duanya bersunat. Bagaimana engkau nih? Lupa kata tidak di situ. Baca kembali. Supaya dan berjabat tangan. yang dipandang Indri, sebagai stop soko dulu. guru. Indri, kitab suci ada di kau muka, bukan di saya. Oke? Masnya teliti tuh. Mas saya begitu. Oke, lanjut. Berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Jabat tangan sebagai tanda persekutuan. Karena semua orang yang percaya tetap bersatu, bukan berpecah belah. Kisah 2 ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi John, pendeta yang dari Kupang itu, dia tidak baca kitab suci. Dia hanya baca di konflik, tapi tidak baca di penyelesaian. Dia baca di konflik tentang sunat di Kisah 15 ayat 7, Petrus harus berdiri, tapi tidak sampai ayat 28. Ini adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran. Langsung 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kalau terjadi perpecahan antara Paulus, Barnabas, dan Petrus, Yohanes, dan Yakobus, siapa yang mengutus Barnabas? Ayat 21. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota. Dan Oke, tahan dulu. Sebab zaman dahulu, Rabi Yahudi, Magisterium Yahudi mengirim orang untuk mengajar ke kota-kota hukum Musa. Lanjut. Dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Dan mereka mengutus ke kota-kota untuk memberitakan hukum Musa, 613 hukum itu. Lanjut. Sekarang bagaimana dengan Injil? Dengan hasil keputusan konsili. Siapa yang mengutus siapa? Maka rasul-rasul dan presbiter-presbiter beserta seluruh gereja itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Rasul-rasul dan presbiter memilih dan mengutus. Karena itu, Paulus pun diutus kepada bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Salam untuk pendeta itu, baca kembali kitab suci itu.